Ya tentu saja di podcast Super Suara Perkantoran. Kalian tahu nggak sih hari ini podcast undang siapa? Siapa ya? Pastinya guru yang paling populer di SMK Negeri 1 Turen, khususnya di bidang agama Islam nih. Siapa ya? Nggak mau kasih tahu ya kasih tahu aja nih. Tanpa berlama-lama kita panggil Bapak Arif Rosikin SPD. Pagi. Oke. Saya terkejut Pak. Tadi tidak apa? Santai saja. Iya. Mbak Puji. Apa ini Pak? Apa ini? Podcast ya Pak? Iya. Gimana Pak hari ini kabarnya? Baik, Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Puji gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oke. Tapi sedikit shock ini Pak. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanya aja nih ke Pak Arif ya guys ya. Apa sih Pak makna dan tujuan Ramadan kali ini tuh? Ramadan adalah kalau kita hafal rukun Islam. Di sana ada salah satu yang isinya adalah kewajiban kita berupa puasa di bulan Ramadan, ya kan? Ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, Mbak Puji, mengingatkan kita ya, yang dipanggil hanya orang-orang tertentu saja ya, yakni hanya orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua kan? Ya. Pasti sering kita dengar dari guru-guru kita ya, ayat ini, ayat yang sangat populer. Yang artinya kurang lebih begini, Mbak Puji ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan tadi kita yang dipanggil hanya yang beriman saja. Jadi kita diperintah oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, ya. Diwajibkan kepada kalian agar supaya kita sebagai umat yang beriman tadi ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini tujuannya hanya satu, okay? Jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa itu tujuannya untuk supaya kita termasuk orang-orang yang muttaqin ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tujuannya Mbak Puji. Jadi itu tujuan puasanya. Iya. Saya baru tahu Pak, saya kira cuma puasa-puasa aja. Terus gimana sih Pak cara kita mempersiapkan fisik dan mental kita di bulan Ramadan sebagai anak muda nih Pak? Kalau kita memperhatikan Mbak Puji, siap atau tidak siap itu tergantung pada satu, yakni adalah yang kita sebut dengan niat. Ya. Katanya Rasul itu mengatakan di dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ya. Coba Mbak Puji misalnya hari ini antara sarapan tidak sarapan, ketika misalnya tidak berniat untuk puasa, andaikan tidak sarapan, pasti pagi akan lapar ya. Pasti pagi sudah lapar. Tapi kalau kita berniat puasa, kita awali dengan makan sahur ya kan, seperti tadi pagi ya kita makan sahur bersama. Karena ada niat di situ, walaupun seharian tidak makan nantinya fisik tetap kuat, tetap fresh. Nah itu ya. Jadi supaya fisik dan mentalnya siap, niatnya dulu harus ditata. Seperti itu Mbak. Jadi kita harus berniat ya, jangan niat ngokel guys. Lanjut ya Pak. Oke. Gimana sih cara mengendalikan diri ya di bulan Ramadan ini biar nggak tergoda kayak anak muda sekarang itu kan biasanya tergoda seblak atau bakso atau gimana sih Pak tutor nih? Jadi kan tujuan puasa sendiri adalah membentuk karakter sebenarnya. Bagaimana kita itu diajari di dalam bulan puasa berlapar-lapar, berhaus-haus, ya kan? Agar supaya kita itu bisa merasakan apa yang para fakir ya,
fuqara dan masakin itu artinya orang-orang fakir, orang-orang miskin itu rasakan. Misalnya kita sehari semalam kita bisa makan 3 kali sehari. Bisa enggak membayangkan kita itu ada saudara kita ya. Mungkin kita tidak tahu bahwa ada tetangga kita ya yang bisa makan hanya 1 kali dalam sehari. Ya kan? Nah, artinya dengan momentum Ramadan ini kita diperintah untuk berpuasa. Kembali ke niat lagi Mbak Puji ya. Supaya kita itu secara fisik tadi itu bisa kuat ya, kembali kepada niatnya. Kita coba merenung tadi, membayangkan saudara kita yang kelaparan tadi itu dengan cara kita belajar dari puasa ini. Mereka lapar, kita merasakan lapar di bulan puasa. Dengan tujuan nanti kita punya jiwa sosial yang tinggi dengan merasakan apa yang orang lain rasakan tadi. Seperti itu Mbak Puji. Terus bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai para generasi Z? Ya. Kebanyakan ini kan pasti di FYP, Bapak punya toh? Oh ada. Saya follow ya Pak. Saya follow nanti Pak. Monggo siap. Itu biasanya kan di FYP itu banyak yang posting bangga akan mokelnya itu kan Kebiasaan mokel itu. Iya. Biasanya ada video-video yang asik nih. Gimana tanggapannya Bapak? Sangat sungguh disayangkan ya, kita sebagai generasi Islam ya itu kan biasanya kalau kita di kelas ya ketika kita menerangkan tentang rukun Islam sendiri Mbak Puji. Semisal kita itu ada budaya seperti itu, kita contohkan ini rukun Islam itu seperti kita pegang sebuah kita kira-kira botol ya. Misalnya saya pegang sebuah botol seperti ini, misalnya HP saya nih, saya gerakkan sebuah botol ya. Rukun Islam itu kan 5 ya, jadi bentuknya seperti ini, ada 5. Nah ini misalnya jari saya ini rukun Islam nih ya. Kemudian saya pegang sebuah botol seperti ini. Apa yang terjadi nanti ketika kita itu melepaskan satu demi satu? Contohnya misalnya ya, ada rukun Islam itu yang terakhir haji. Oke lah. Ada kata-kata di sana bila mampu, ya kan? Kemudian puasa misalnya, ya kan? Nah, ini juga kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga zakat. Ya. Lama-lama kira-kira antara pegang seperti ini dengan jari yang sempurna, kemudian dibandingkan dengan hanya pegang 2 jari, kira-kira lebih kuat yang mana? Pegang semua. Nah, tentunya pegang semua. Makanya kita sebagai generasi Islam itu harus kembali kepada rukun, ya. Seperti sholat misalnya Mbak Puji, ya. Sholat di sana ada rukun, ya kan? Saya tanya ke Mbak Puji ini, misalnya ada rukun yang wajib di situ adalah sujud. Ketika sujud tidak dilaksanakan, kira-kira batal kan? Nah, berarti sama dengan rukun Islam ya. Jangan mengaku Islam sempurna ketika salah satu rukun itu tidak dikerjakan oleh seseorang. Nah, himbauan saya ya, saya mengingatkan pada anak-anak muda, utamanya murid-murid saya ya di SMK Duren, sadar diri bahwasannya kita itu tidak puasa ya tidak keren toh, ya. Tidak puasa tidak keren. Jadi niatnya ya, ayo kita sebagai generasi Islam harus semangat ya. Diperintah oleh Allah supaya kita itu menjadi orang-orang yang muttaqin ya, yang dijanjikan surga oleh Allah. Makanya harus puasa yang mudah-mudah ya. Oke. Seperti itu Mbak Lucy. Kalau udah dewasa nggak puasa itu nggak gitu. Ya malu-maluin ya. Nggak bahaya Pak. Bagaimana sih Pak kita mengendalikan hawa nafsu nih Pak? Biasanya kan kayak bukan makanan, bukan tentang makanan, hawa nafsu nih. Apa? Marah? Ya betul, marah. Terus kayak kan kita biasanya menjaga itu pandangan. Iya. Itu biasanya wah itu ganteng banget. Ini pasti kalian yang nonton ini sini real ini saya tahu. Itu gimana Pak cara mengendalikan? Rasulullah berpesan kepada kita agar supaya kita itu menjaga pandangan kita.
ya. Jadi apa namanya, kita dilarang melihat apa yang bukan menjadi hak kita. Jadi ada loh yang halal itu ya, bagi orang yang sudah menikah tentunya, ya kan. Nah kemudian ada hal-hal lain berkenaan dengan apa namanya, tadi ya kita singgung emosi dan marah mungkin. Nah sebenarnya dengan puasa ini ya, kita mungkin di kelas 12 ya atau kelas 11 ya, mempelajari tentang kepunakahan pernikahan. Bagaimana ketika orang itu sudah apa namanya tidak mampu untuk apa ya, menahan diri, ya kepingin segera menikah, tapi belum ada kemampuan. Maka Rasulullah di sana mengingatkan agar supaya kita berpuasa. Sebenarnya dengan berpuasa sendiri ini adalah latihan kita sebagai orang Islam itu untuk bisa sabar, ya kan? Contohnya ini harusnya pagi seperti ini kita sudah sarapan pagi kan Mbak Puji? Ya, ini sudah jam berapa ini? Sudah makan yang kedua ya, makan siang. Nah, kan tapi karena puasa harusnya kita sarapan, harusnya kita makan siang, kita apa namanya tahan dulu kan sampai nanti azan maghrib tiba baru kita ini berkenaan dengan marah. Ya ada sesuatu yang apa namanya pesankan oleh Rasul kepada kita. Misalnya kita marah, kita mangkel kepada seseorang. Mangkel itu kan tidak harus kita ngomong kan, marah-marah dengan perkataan yang kasar. Dalam hati kita itu bisa ya. Jadi mangkel itu kan tidak harus ngomong saja. Dalam hati itu apa ya, bergemuruh ini panas mangkel. Yang pertama diajarkan oleh Rasul adalah kita ucapkan ta'awudzu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah hafal kan? Kemudian kita posisinya di mana? Misalnya kita posisinya sedang berdiri, ya maka sunnahnya harus ambil posisi yang lebih rendah, duduk. Ya. Kalau marahnya pas lagi duduk, diperintah kita untuk berbaring seperti itu. Berbaring masih marah lagi, kita segera ambil air wudhu. Nah seperti itu. Ada ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul sudah dicontohkan oleh beliau semuanya, termasuk bagaimana mengendalikan yang namanya emosi atau marah. Seperti itu Mbak Puji. Sudah lama banget ya. Saya mau minta ke Pak Arif, Pak Arif ya. Yeah. Untuk motivasi anak SMK Negeri 1 Turen ini, kata-kata buat di bulan Ramadan ini apa ya? Kasih kata-kata dulu. Iya. Jadi begini anak-anakku sekalian dan pemirsa semuanya, momentum Ramadan ini adalah kalau tujuan utamanya adalah Allah itu berharap agar supaya umatnya yang beriman kepada Allah ini semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita perlu ingat ya sebuah pesan dari Rasul yang mengatakan Mbak Puji, orang yang apa namanya baik ya, hari ini lebih baik daripada kemarin. Ini dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang beruntung. Ketika hari ini itu apa namanya sama dengan kemarin, sama saja, ini sudah dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang merugi. Apalagi yang terakhir katanya Rasul, apabila hari ini itu lebih buruk dari kemarin, ini orang yang apa namanya istilahnya itu kalau perdagangan itu apa namanya bangkrut ya, orang yang bangkrut seperti itu. Nah maka dari itu momentum Ramadan ini adalah pembelajaran buat kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul tadi itu harapannya adalah setahun kemarin itu kemudian apa namanya kita tingkatkan ibadah yang sudah ada kemarin Mbak Puji. Ya 1 bulan ini, contohnya Mbak Puji misalnya membiasakan diri setahun kemarin itu membaca istighfar misalnya ya, masih mampu 70 kali sebagaimana sunnahnya Rasul. Kemudian di bulan Ramadan 1 bulan penuh ya, ini ditambah dengan saya harus nambah ini 30 kira-kira misalnya ya. Jadi 100 lah bacaan apa namanya istighfar. Akhirnya ini kita biasakan 1 bulan penuh. Nah, ketika ini sudah menjadi kebiasaan, nanti di bulan Syawal dan seterusnya setahun ke depan ini ada peningkatan. Kalau kita mengukur kan kesulitan. Pak Arif sendiri mengukur kalau itu ukurannya setiap hari, apakah hari ini meningkat dari kemarin? Wah, ini kan saya harus perlu ini ya matematika
yang rumit ya. Akan tetapi kalau Pak Ari menyarankan kita ambil yang mudahnya saja, supaya kita itu terdorong orang yang tadi beruntung katanya Rasul, ada peningkatan ya setiap tahunnya. Maka setahun kemarin ya amalannya ini, amalannya sekian ya, zikirnya sekian. Kemudian ini hari ini selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini kita tambah ya, dibiasakan baca Quran. Mbak Kunci baca Quran di rumah? Baca Quran ya kan? Oh, tadarus, alhamdulillah. Kemudian misalnya tadarus hatam berapa ini kan misalnya. Ini apa namanya? Di bulan Ramadan ini dibiasakan kan tadarus terus. Nah, tadarusnya tadi itu jangan berhenti ketika di bulan Ramadan saja. Nanti di bulan selain ini ya, dari apa namanya? Mulai bulan Syawal seterusnya setahun yang akan datang. Itu juga baca Quran terus di rumahnya sendiri. Apa namanya? Tidak harus ketika apa namanya bersama-sama ya. Dibiasakan di bulan Ramadan, kita lanjutkan nanti di bulan-bulan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi yang paling berat ini di bulan Ramadan itu hanya nunggu azan maghrib, bukan nunggu yang tidak pasti ya guys. Aduh, udah lama ya Pak kita podcast ini sampai saya ngerti ini kan rasanya. Dan udah lama-lama lagi kami dari tim podcast mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan terima kasih juga atas materi juga motivasi bagi penonton kami dan siswa SMK Negeri 1 Turen. Sama-sama Mbak Puji. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube, IG, atau TikTok kami. Dan see you, bye-bye.